Pemirsa, pengusutan perkara transaksi janggal 349 triliun rupiah menjadi bola liar. Ya, alih-alih mengungkap skandal rekening janggal, DPR malah menyerang PPATK sebagai pihak yang membuat kegaduhan. Laporan PPATK tentang transaksi janggal 349 triliun menjadi senjata makan tuan untuk PPATK. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyesalkan informasi transaksi janggal tersebut malah bocor ke publik. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, dia berpegang dengan Perpres nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Saudara, apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya, Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Menyampaikan kepada beliau. Lalu sebagai sekretaris Komite Nasional. Oke. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Ya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Referensi kami adalah Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Nah, pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur dalam masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. Jawaban Ivan pun langsung disambar anggota Komisi 3 dari fraksi P3, Arsul Sani. Arsul menegaskan, komite tidak berwenang memberikan laporan kepada publik. Nggak ada, Pak. Di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konvers, untuk bicara ada 349 triliun, ya, terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Nggak ada, Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini. Nggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena nggak ada, apakah boleh? Tidak juga. Atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sebelum dicecar DPR, PPATK, Menko Polhukam, dan Menkyu sudah mencapai kata sepakat untuk bersama membongkar transaksi janggal 349 triliun. Tapi ini tindak pidana pencucian uangnya ini akan ditindaklanjuti, yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik, PPNS penyidik di bidang pajak dan kepabeanan. Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya, penyidik lainnya, yaitu polisi atau jaksa atau KPK. Itu kesepakatannya. Dalam pekan ini, Komisi 3 DPR RI masih akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka data transaksi janggal. Tim Liputan, Media Group Network.